lagi, perkenalkan nama saya Neri Mimin. Di sini saya akan membahas bagian C dan bagian D, yaitu ciri-ciri dan tujuan pendekatan pembelajaran. Ini saya akan menjelaskan bagian C terlebih dahulu, yaitu ciri-ciri di mana pembelajaran inquiry ini lebih ditekankan pada pengembangan kemampuan pembacaan masalah yang terbatas pada disiplin ilmu serta pelandasan pada masalah yang ada pada disiplin ini. Untuk lebih memahami ciri-ciri pembelajaran inquiry ini, kita harus mengetahui dulu apa saja model-model pembelajaran inquiry ini. Ada 5 poin. Yang pertama itu sangat memperhatikan proses pengumpulan data dan menguji hipotesis. Artinya di sini proses pengumpulan data ini berarti mendefinisikan masalah-masalah yang mengandung suatu masalah tersebut sehingga pengujian hipotesis ini dapat. Yang kedua yaitu proses pengumpulan data dilakukan secara sistematis. Artinya di sini dalam mengumpulkan data ini secara bersistem sehingga siswa dapat menemukan atau belajar bagaimana menemukan dan menentukan sumber-sumber tradisi keilmuan disiplin tertentu. Yang ketiga yaitu adanya proses pengolahan data. Di sini tadi kan setelah kita mengumpulkan informasi tersebut diolah, disaring kembali. Menyaring informasi tersebut dibutuhkan untuk menguji hipotesis. Yang keempat yaitu pembelajaran inquiry maupun pemecahan masalah mempunyai keunggulan yang sama, yaitu kemampuan berpikir, aplikasi, analisis, sistesis, dan evaluasi. Siswa mampu mengembangkan sikap yang positif yang ada dalam dirinya, seperti memiliki sikap jujur, objektif, seksama, cermat, menumbuhkan rasa keinginan, tekun, mau menerima saran dan kritik orang lain, mengembangkan rasa solidaritas dan hubungan sosial antar siswa, dan menghargai pendapat. Itu adalah langkah-langkah yang dilakukan dalam pembelajaran inquiry. Langkah-langkah yang pertama itu adalah merumuskan masalah, mengembangkan hipotesis, pengambilan data, pengolahan data, pengujian hipotesis, dan menarik kesimpulan. Ciri-ciri pokok dalam pendekatan pembelajaran menurut Dahlan itu yang pertama itu adanya aspek-aspek sosial. Artinya di sini siswa menciptakan sendiri dan menumbuhkan suasana diskusi di kelas sehingga diskusi di kelas ini dapat berjalan dengan baik, yaitu adanya penetapan hipotesis sebagai arah dalam memecahkan masalah. Di sini mengapa hipotesis perlu diterapkan? Karena hipotesis ini merupakan sesuatu yang benar untuk mengutarakan pendapat meskipun kebenarannya harus ketiga yaitu menggunakan fakta sebagai pengujian. Kenapa demikian? Karena dalam pengujian hipotesis ini adalah proses menemukan jawaban yang dianggap paling benar. Artinya di sini kebenaran jawaban yang diberikan bukan hanya berdasarkan argumentasi, akan tetapi harus didukung oleh data yang ditemukan dan dapat ciri yang menurut Sanjaya yaitu menekankan pada aktivitas peserta didik secara maksimal untuk mencari dan menemukan. Berarti di sini mereka menuntun benar-benar pada aktivitas dan kegiatan peserta didik sehingga peserta didik ini dapat mencari dan menemukan informasi. Aktivitas siswa benar-benar diarahkan untuk mencari dan menemukan jawaban tersendiri. Guru ini hanya menjadi fasilitatornya saja, memberi arahan sehingga siswa ini dapat menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut. Mengapa guru hanya membimbing? Karena ini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan berpikir anak didiknya tersebut secara sistematis. Bagian D yaitu tujuan pendekatan pembelajaran inquiry. Di sini tujuannya itu pertama itu tujuan secara umum. Tujuan secara umum adalah untuk membangun teori. Bagaimanapun pengetahuan dalam IPS ini harus merumuskan fakta, konsep, dan generalisasi dalam rangka membangun teori. Teori ini dapat digunakan untuk memahami, menjelaskan, meramalkan, dan mengendalikan perilaku. Selain itu, bahwa pendekatan inquiry ini adalah untuk membangun keterampilan intelektual peserta dan berpikir secara kritis. Untuk mengimplementasikan tujuan dari pelajaran inquiry ini menurut GPP Kurikulum Sekolah Dasar Suplemen 1999 dan KBK IPS Sekolah Dasar tahun 2003 adalah diharapkan siswa mampu mengembangkan keterampilan berpikir
serta memahami konsep-konsep IPS dengan baik dan sekaligus menanamkan sikap ilmiah, pelatihan keterampilan berpikir secara teratur dan kontinu yang disesuaikan dengan tingkat perkembangan intelektual anak akan mampu memberikan bekal kemampuan yang memadai bagi anak, baik untuk bekal kehidupan kelak di masyarakat maupun untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Allen dan Cox tujuannya sebagai dampak instruksional dan dampak penyertaan. Dampak instruksional ini dapat melakukan penelitian masalah-masalah sosial. Berarti Anda dapat melakukan penelitian dalam masalah-masalah sosial dalam masyarakat dan dapat mengembangkan langsung tanggung jawab dan memperbaiki masyarakat. Penyertaan yang tercapai dalam pembelajaran inquiry ini, yang pertama, adanya timbul rasa hormat pada para siswa terhadap martabat semua orang. Siswa ini memiliki rasa hormat terhadap sesama maupun terhadap orang lain, sehingga siswa memiliki sikap yang toleransi terhadap orang lain, dan juga siswa akan membiasakan perilaku yang diharapkan oleh masyarakat yang menurut Joyce dan Weil adalah mengembangkan ilmu pengetahuan, yaitu dengan suatu cara khusus seperti mengaplikasikan secara umum dan prinsip pengembangan pengalaman masa lalu untuk menghasilkan pengalaman baru. Artinya sini dia menggabungkan pengalaman masa lalunya digabung-gabungkan sehingga pengalaman tersebut menjadi pengalaman. Menurut Sunal dan Haas merumuskan pembelajaran inquiry ke dalam 5 komponen, yaitu memaknai, integratif, berbasis nilai, menantang, dan aktif. Dalam kelima komponen ini bertujuan untuk menciptakan pembelajaran bermakna yang memfokuskan siswa pada gagasan yang paling penting pada sesuatu skill. Tujuan dari metode penyelesaian masalah melalui pendekatan inquiry didasarkan pada proses atau langkah di mana peserta didik diikutsertakan untuk mengidentifikasikan suatu pertanyaan yang mengandung masalah, merumus hipotesis, menguji hipotesis, dan merumuskan untuk pertanyaan yang mengandung masalah. Artinya menggunakan beragam data untuk mendukung informasi dan berkaitan dengan hipotesis. Artinya merumuskan untuk menjawab permasalahan tersebut yang bersifat sementara dengan memanfaatkan informasi yang ada dan pengetahuan yang telah diperoleh sebelumnya. Yang menguji hipotesis dalam proses pembelajaran, guru diharapkan dapat merancang pembelajaran, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengandung masalah-masalah yang berkaitan dengan kehidupan peserta didik, sehingga dapat memotivasi peserta didik untuk terlihat aktif dalam proses mencari informasi pengetahuan yang relevan untuk memecahkan problem-problem yang